Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala BNPB, Kepala LIPI, Kepala BPPT, dan tentunya rekan-rekan media yang kami banggakan. Seperti disampaikan oleh Kepala BNPB, kami di Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional telah membentuk konsorsium Ristek untuk COVID-19, di mana konsorsium tersebut beranggotakan lembaga-lembaga penelitian yang ada di bawah koordinasi Kemristek, seperti LIPI dan BPPT, dan juga berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ditambah kita melibatkan Badan Litbang Kementerian Kesehatan, kemudian kita juga melibatkan dunia usaha, khususnya BUMN dan swasta yang nantinya akan membantu dalam memproduksi berbagai produk, dan juga kita mengajak beberapa startup yang kebetulan mempunyai fokus di bidang kesehatan. Dari konsorsium tersebut kami menyusun rencana kerja, ya. Nah, rencana kerja ini difokuskan dalam rangka membantu mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat penyakit COVID-19 melalui riset dan inovasi di bidang pencegahan seperti vaksin dan suplemen, kemudian screening, diagnosis, pengobatan, dan teknologi alat kesehatan terkait COVID-19. Prioritas jangka pendek kami tentunya pada yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB, yaitu meningkatkan imunitas tubuh, terutama penelitian yang terkait dengan tanaman herbal, serta pengembangan alat pelindung diri. Dalam konteks sore hari ini, kami dari konsorsium akan segera menyerahkan kepada BNPB untuk mendukung kegiatan rumah sakit, terutama dan fasilitas kesehatan, yaitu 4.000 botol gel hand sanitizer, jadi sanitizer dalam berbentuk gel, serta 10 unit dari mobile hand washer berkapasitas 300 liter. Yang lainnya, LIPI sedang melakukan pelatihan tenaga laboratorium untuk penanganan COVID-19. 8 melakukan broadcast message terkait physical distancing, dan Puspitek akan menyediakan wisma tamu berkapasitas 100 kamar untuk para tenaga medis, khususnya yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kemudian jangka menengah, nanti juga akan kami sampaikan secara lebih detail, kita akan fokus pada rapid test kit, baik yang bersifat deteksi awal maupun deteksi akhir, pengembangan suplemen, multivitamin, imun modulator dari berbagai tanaman Indonesia, serta pengembangan robot layanan, smart infusion pump, pengembangan ventilator, serta pengembangan lainnya. Dan jangka panjang tentunya kita harus mencari dan mengembangkan obat dan terutama vaksin dari COVID-19 itu sendiri. Dari kementerian untuk mendanai kegiatan ini, kami sudah melakukan sesuai instruksi Presiden, realokasi belanja barang dari Kemristek, khusus untuk penelitian besarnya 38 miliar rupiah untuk berbagai aktivitas yang disebutkan tadi. Tentunya ini baru tahap awal dan nantinya akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Ini ada beberapa fokus kegiatan yang nanti akan kami fokuskan. Pertama, saat ini sebenarnya lembaga Eijkman sudah mensupport Litbang Kesehatan melakukan tes PCR. Lembaga Eijkman sudah bekerja boleh dibilang 24 jam, dalam sehari kira-kira bisa menguji 180 sampai 270 spesimen dengan pengujian PCR. Namun tentunya ke depan dengan kebutuhan pengujian yang lebih besar lagi untuk mencakup lebih banyak penduduk Indonesia,
ada satu hambatan, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang paham mengenai pengujian, terutama dalam laboratorium level BSL 2, Biosafety Lab 2, maupun BSL 3, itu sangat terbatas di Indonesia. Karenanya LIPI sebagai salah satu anggota dari BRIN terpanggil untuk melakukan pelatihan terhadap relawan yang bersedia untuk menjadi tenaga ahli di lab minimum BSL 2. Pelatihan dilakukan di lab BSL 3 LIPI yang ada di Cibinong, Bogor, dan kebetulan alhamdulillah ketika pengumumannya dilakukan, kita memberikan judul Indonesia Memanggil. Alhamdulillah yang mendaftarkan sampai 800 orang. Dan saat ini pelatihan sedang berlangsung dan kita harapkan begitu SDM-nya ditambah, maka kapasitas pengujian PCR juga akan bertambah. LIPI sendiri karena sudah mempunyai laboratorium BSL 3 sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk menambah kapasitas pemeriksaan PCR. Dan mudah-mudahan ini akan sangat membantu kita untuk bisa lebih bagus menangani COVID-19. Ini yang tadi yang mengenai Eijkman, ya, jadi satu hari bisa sampai 180-270 spesimen. Dan nantinya kalau SDM-nya makin banyak, mudah-mudahan kapasitasnya juga bisa ditingkatkan. Nah, kemudian terkait dengan pengujian, saat ini dengan dipimpin oleh BPPT, Konsorsium Ristek untuk COVID-19 sedang melakukan riset dan inovasi terkait dua hal. Dua-duanya terkait test kit dari COVID-19. Yang pertama adalah yang bersifat PCR, diagnostic test, jadi yang test kit yang berbasis PCR. Yang kedua adalah test kit yang non PCR atau yang rekan-rekan media kenal sebagai rapid test. Perlu kami sampaikan perkembangannya. Untuk yang PCR, jadi yang dilakukan dengan tes swab, progresnya sudah sangat bagus. Hari-hari ini tes kit PCR-nya diperkirakan sudah bisa selesai. Kami sudah mendapatkan dukungan dari Litbangkes dalam bentuk isolat RNA yang akan dipakai untuk pengembangan tes kit tersebut. Dan dalam tidak waktu lama ini sudah bisa dipakai. Dan kemudian dalam waktu kira-kira tidak lebih dari 1 bulan, maka BPPT akan mengembangkan mobile test kit yang berbasis PCR. Jadi dengan kata lain ini semacam mobile BSL 2, terutama untuk mendukung pemeriksaan ya, swab test atau PCR yang dilakukan di tempat-tempat yang belum dilengkapi dengan laboratorium setara BSL 2. Mudah-mudahan inovasi seperti ini akan sangat membantu, yaitu kita sudah membuat test kitnya dan dibuat dalam bentuk yang mobile, bisa dipakai di berbagai daerah di Indonesia. Itu yang berbasis PCR. Yang rapid test, yang istilahnya berbasis antigen, saat ini perkembangannya diperkirakan dalam waktu 1-2 bulan, ini sudah bisa diproduksi sebanyak 100.000. Sambil tentunya gugus tugas berusaha mendatangkan rapid test dari luar negeri. Tetapi dalam 1-2 bulan ini insya Allah tim yang dipimpin oleh BPPT bisa segera memproduksi sampai 100.000 rapid test yang memang kita tahu tentunya tidak seakurat dari PCR, tapi paling tidak membantu untuk screening awal sekaligus tentunya memberikan penanganan kepada yang sudah dites dengan pendekatan rapid tersebut. Itu yang terkait dengan screening atau diagnosis. Ya. Ini yang non PCR, ya, yang rapid test yang 100.000 dalam 1-2 bulan ini. Oh ya, mungkin yang perlu disampaikan
rapid test ini bisa dipakai dan hasilnya bisa keluar kira-kira 10 sampai 15 menit. Tapi memang ada kemungkinan false negatif yang mengakibatkan pengujian dengan rapid test ini tidak bisa dilakukan hanya sekali. Kalau yang pertama kali diidentifikasi sebagai negatif, harus ada pemeriksaan berikutnya. Tapi kalau diperiksa langsung positif, itu artinya bisa segera langsung ditangani. Ya. Yang PCR tadi yang kami sampaikan, yaitu mengenai mobile. Nah, satu alat kesehatan lagi yang sangat krusial dalam penanganan COVID-19 adalah ventilator. Dan kita tahu semua dengan banyaknya pasien, maka dibutuhkan ventilator juga dalam jumlah yang besar. Sambil sekaligus juga menunggu kedatangan ventilator dari luar, tentunya kita berupaya untuk membuat ventilator di dalam negeri. Dan tim yang dipimpin BPPT saat ini sudah sampai dalam tahap membuat portable ventilator yang sudah diuji di antara dokter. Ya, saat ini sedang diuji oleh Kementerian Kesehatan dan sehabis ini diuji di rumah sakit, sehingga dalam waktu mungkin 2 minggu mudah-mudahan portable ventilator ini bisa diproduksi dalam jumlah yang besar dan paling tidak membantu untuk pasien yang non-ICU, ya, yang membutuhkan bantuan ventilator tersebut. Dan tentunya yang lebih penting lagi, TKDN dari portable ventilator ini hampir 100%. Ini yang portable ventilator, ya. Kemudian sebagai kepedulian kami terhadap terutama tenaga medis yang harus berjuang mengatasi COVID-19 di rumah sakit, maka Wisma Tamu Puspitek di Tangerang Selatan akan dialihfungsikan. Kami sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Tangsel sebagai lokasi istirahat dari tenaga medis khususnya di Kota Tangerang Selatan. Ya. Dan tentunya rekan-rekan media juga akan bertanya bagaimana dengan obat dan vaksin. Ini memang jangka menengah panjang, ya. Untuk vaksin misalkan ini dibutuhkan kira-kira waktu paling tidak saat ini minimal 1 tahun, ya, kecuali barangkali ada vaksin yang sudah dikembangkan di luar yang kemudian bisa diproduksi di Indonesia. Tapi kami juga fokus selain vaksin adalah pada suplemen, ya, paling tidak untuk menjaga imunitas dari tubuh, ya, dengan berbagai bahan yang ada di Indonesia. Dan tentunya obat. Salah satu yang sedang diuji sebagai obat untuk COVID-19 adalah Pilkina. Ya, karena Pilkina ini memiliki kesamaan dengan yang sudah diberitakan media, yaitu kloroquine. Ya, mudah-mudahan dari pengujian ini ada sesuatu yang barangkali nanti bisa berkontribusi pada pengobatan COVID-19 itu sendiri. Ya. Dan pada hari ini kami menyerahkan kepada Kepala BNPB, yaitu pertama mobile hand washer, ya, sebanyak 10 buah yang nantinya akan ditaruh di tempat-tempat yang membutuhkan kegiatan yang artinya warganya atau masyarakatnya membutuhkan tempat untuk cuci tangan, ya. Dan ini sudah dibuat, dikembangkan oleh BPPT. Nah, kemudian LIPI dan BPPT bersama-sama mengembangkan hand sanitizer berbahan gel dan juga mengandung pelembab kulit sehingga tidak membuat kulit kita menjadi kering. Ada 4.000 botol yang akan dibagikan, per botolnya 200 ml. Dan kami juga ingin memberikan rasa terima kasih kepada Danone Indonesia yang sudah menyumbangkan botol untuk wadah dari hand sanitizer ini. Terakhir, rekan-rekan media yang saya banggakan, kami juga mengundang ide dari siapapun, ya, tidak harus dari penggiat teknologi, tidak hanya dari dosen, tidak hanya dari peneliti, tapi kami juga mengundang kontribusi dari masyarakat umum untuk memberikan kontribusi dalam upaya untuk
penanganan COVID-19 ini yang kita sebut sebagai COVID-19 INA Ideaton. Ya. Jadi ini terbuka secara umum dan intinya kita mengundang ide-ide yang terkait dengan pencegahan virus, pengendalian virus, demikian juga manajemen pelayanan perawatan pasien, kemudian yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, mitigasi pada masyarakat, ya, bagaimana masyarakat berhadapan dengan kondisi COVID-19 ini, kemudian terkait keberlanjutan bisnis dan juga terkait dengan metode pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya dalam era revolusi industri keempat, kami mendorong penggunaan teknologi yang terkini, baik itu IoT, Big Data maupun kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Demikian rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan dari komunitas Ristek untuk COVID-19 yang kebetulan diketuai oleh Profesor Ali Gufron dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.